Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Mi dan Mila. Salam sejahtera semuanya. Kali ini teman-teman nonton YouTube hari ini sama Pak Suami enggak? Kalau enggak, boleh yuk dipanggil Bapak suaminya, karena kita akan relaksasi bersama dengan adik janin juga. Nah, sekarang kita akan ngobrolin nih, hypnobirthing tuh apa sih Mbak Mil? Aku takut deh nanti kalau ngikutin relaksasi ini bakal nggak sadar, ditanya-tanya, atau pakai macem-macem gitu ya. Nah, hypnobirthing ini adalah relaksasi dan sugesti untuk memprogram ulang yang ada di pikiran bawah sadar kita. Dimana pikiran bawah sadar kita ini punya memori, atau punya sugesti, atau punya informasi yang berbeda di setiap orang mengenai melahirkan. Tiap hari teman-teman udah kok melakukan hipnosis secara tidak sadar. Contoh kalau ada yang takut divaksin, disuntik vaksin COVID, mungkin ada beberapa teman-teman yang ngerasain kok pas disuntik nggak nyeri ya gitu ya. Pada saat itu kita lihat, oh dokter bidannya ajak tarik nafas panjang. Terus mungkin ada pertanyaan mengalihkan, mana bu anaknya kok nggak dibawa dan lain-lain. Abis itu kok selesai disuntiknya. Nah, itu juga adalah bagian hipnosis teman-teman. Termasuk kita sering banget terhipnosis brand. Ada nggak sih di sini? Coba disebutin bareng-bareng di komentar YouTube bawah sini. Kalau aku bilang teman-teman mau beli margarin, merek apa tuh yang disebutin? Biasanya sama semua. Mau beli mie instan, merek apa? Coba sebutin di komentar. Indomie gitu ya, mineral water, pasti mereknya juga sama. Nah, itu sebenarnya adalah hipnosis brand yang ketika kita nonton TV, kita nggak perlu tidur, tutup mata kan. Tapi kita tonton berulang-ulang, direpetisi sehingga masuk ke pikiran bawah sadar. Melahirkan gimana? Sama. Tiap hari teman-teman nonton film melahirkan yang kayak gimana nih? Yang teriak-teriak, menegangkan, harus jambak suami gitu ya. Itu juga bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi kalau yang takut dan cemas tentang kontraksi, stop dulu nonton-nonton yang bikin kita tegang cemas. Karena memorinya bisa direkam sama pikiran bawah sadar. Yang kedua, bisa juga ini terjadi ketika kita dapetin informasi berulang-ulang sehingga masuk ke pikiran bawah sadar, terutama dalam kondisi emosi intens yang nyampein mungkin adalah orang yang kita percaya atau figur. Misalnya mama bilang, kamu anak mama, 5 anak mama lahirannya kemarin tuh lancar, insya Allah kamu juga bisa. Nah, itu juga bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Atau sebaliknya, aduh jangan macam-macam deh mau ikutan pervaginam gitu ya, mama aja setiap kali kamu juga gak akan bisa gitu. Nah, itu juga bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Sekarang untuk memprogram ulang memori yang ada di pikiran bawah sadar kita bisa dengan hypnobirthing. Tapi ingat, aku ingin tekankan sebelum kita latihan bareng, all hypnosis is self-hypnosis. Jadi siapapun yang mensugesti kalau diri kita udah nolak, nggak bisa dari dulu, aduh ini ilmu apa sih, aku nggak mau, nggak akan bisa. Tapi kalau dari diri kita yang mau dan kita latih berulang-ulang, maka akan maksimal. Kalau teman-teman bingung, ikut dalam kelas hypnobirthing, tapi relaksasi ini bisa dilakukan aman untuk seluruh ibu hamil, all trimester, usia berapapun sampai menjelang bersalin. Udah siap relaksasi bareng aku? Yuk, silahkan cari sofa atau kursi atau kasur yang nyaman. Teman-teman boleh sandarin ke belakang. Posisinya seperti ini, relaksin kepalanya. Oke, jadi kalau masih ada yang tegang, buka dulu bahunya, relax. Tangannya boleh letakkan di atas lutut atau boleh di perut untuk ngobrol sama adik janin. Oke, kakinya jangan disilang, dibuka atau mau diangkat bersila boleh, senyamannya ya, yang penting jangan disilang. Pejamkan mata dengan lembut. Silakan tarik nafas yang panjang. Buang nafas pelan-pelan. Ketika inhale, perutnya mengembang. Dan exhale, kempesin perutnya. Awali selalu sesi relaksasi dengan doa agar kita diberikan perlindungan dan manfaat yang maksimal untuk tubuh, adik janin, dan bapak suami. Lalu sekarang niatkan kita merelakskan daerah kepala. Saat ini izinkan daerah kepala terasa jauh lebih nyaman, jauh lebih sehat, hingga akar masalahnya.
Lepaskan ketegangan di fisik, emosi. Karena keluhan di tubuh kita bisa berasal dari ketegangan fisik, emosi, dan pikiran kita. Lalu niatkan rasa rileksnya saat ini mengalir ke daerah wajah. Biarkan wajah saat ini terasa jauh lebih nyaman dan rileks. Wajah yang rileks dengan rahang yang rileks sehingga membuat wajah kita sedikit tersenyum. Dan izinkan rileksnya mengalir ke daerah leher sampai ke daerah bahu. Saat ini niatkan bahu terasa jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks hingga akar masalahnya. Dan terus rasa rileksnya mengalir ke tangan kanan dan tangan kiri hingga jari-jari tangan. Dan biarkan rileksnya mengalir ke daerah dada, di mana dada adalah pusat hati dan perasaan kita. Niatkan saat ini dada dan seluruh organ di sekitarnya sehat sampai akar masalahnya. Lalu izinkan rileksnya mengalir sampai ke punggung, mengalir ke perut dan panggul. Izinkan terasa jauh lebih nyaman dan lepaskan seluruh ketegangan di daerah tersebut sampai di kedua paha, lalu lutut, kedua betis dan telapak kaki. Sampai jari-jari kaki juga terasa jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks hingga akar masalahnya. Saat ini seluruh tubuhku dari puncak kepala sampai kaki benar-benar terasa jauh lebih nyaman, semakin rileks dan semakin sehat. Lalu niatkan saat ini setiap kita menghembuskan nafas, kita memasuki alam relaksasi yang semakin dalam, jauh lebih rileks dan lebih dalam lagi dari sebelumnya. 10 kali jauh lebih rileks dari sebelumnya. 10 kali semakin rileks dari sebelumnya. Dan dalam keadaan yang tenang, silahkan bayangkan berada di tempat yang membuat kita nyaman. Mulai dari udara, suasananya, lalu udaranya, orang-orangnya yang hadir dalam tempat tersebut, secara lingkungan membuat kita jauh lebih nyaman dan jauh lebih rileks lagi. Semakin rileks dan semakin dalam lagi. Dan niatkan mulai saat ini dan seterusnya, aku semakin tenang. Aku percaya pada tubuhku dan janinku. Aku percaya pada kemampuan tubuh dan janinku yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta untuk dapat melalui perjalanan kehamilan dan persalinan ini dengan nyaman, tenang, dan berupaya maksimal. Dan ku upayakan seluruh potensi yang Tuhan berikan di tubuhku, fisikku, panggul, nafas, emosi, dan mentalku, kupersiapkan dengan maksimal agar bisa menyambut janinku menjadi proses dengan pengalaman yang positif, menjadi proses yang membahagiakan, menjadi proses yang
membantu janinku merasakan cinta dan kebahagiaan. Lalu aku berserah dan aku ikhlas, apapun cara lahirku melihat dunia, aku tetap mencintainya. Lalu letakkan kedua telapak tangan di atas perut untuk berkomunikasi dengan adik janin. Sampaikan dalam hati, halo nak, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar adik janin? Ini tangan mama yang selalu mendoakan dan menyapamu. Terima kasih ya nak, telah hadir di dalam rahim ini atas izin Sang Pencipta. Bertumbuh dan berkembang sehat sampai saat ini. Terima kasih telah memilih kami menjadi kedua orang tuamu. Doakan dan izinkan agar kami terus bisa belajar membimbingmu ke arah kebaikan dan kebenaran sejak di dalam kandungan. Maafkan kami apabila selama ini ada sikap atau kata-kata kami yang kurang berkenan untukmu. Tapi yakinlah bahwa kami terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Doakan agar kita bisa berkumpul kembali sampai di surganya kelak, menjadi satu keluarga yang utuh. Doa kami adik janin bersama seluruh keluargamu di dalam rahim, tali pusat, selaput ketuban, air ketuban dan plasenta, sehat secara lahir dan batin ya nak. Sampai di usia kehamilan cukup bulan, kita bertemu dalam proses persalinan yang lancar, nyaman dan tenang. Posisi berada di posisi yang optimal, kontraksi datang secara alami di waktu yang terbaik. Mama fokus pada nafas mama pada saat bersalin, karena nafas ini membantu menguasai pikiran dan sensasi dalam tubuh mama. 1 menit kontraksi tidak sebanding dengan 9 bulan mama merindukanmu. 1 menit kontraksi yang membuat mama akan terlahir kembali menjadi seorang ibu. 1 menit kontraksi yang akan membuat suami kita juga terlahir kembali menjadi seorang ayah. Perjalanan spiritual untuk aku belajar tenang, kesabaran, kekuatan dan cinta. Dan apapun caramu melihat dunia, mama tetap mencintaimu. Apabila masih ada doa atau afirmasi yang ingin disampaikan kepada adik janin, sampaikan melalui hati masing-masing. Yakinilah bahwa adik janin sudah bisa mendengar, merasakan, dan merespon dengan caranya masing-masing. Mungkin dengan gerakan, senyuman, kedipan mata yang sangat samar dan tidak kita rasakan. Tapi yakinlah bahwa responnya selalu terkoneksi dengan hati kita. Kau sudah selesai, biarkan seluruh sugesti dengan mudahnya menjadi realita. Dikabulkan oleh Sang Pencipta, diaminkan oleh seluruh malaikat yang hadir. 1, perlahan-lahan sadari nafas kita dengan tenang. 2, kita makin waspada secara mental. Dan 3, perlahan-lahan izinkan kedua mata kembali membuka seperti matahari terbit, mulai dari membayang hingga semakin jelas, dan kita bangun dalam keadaan tenang, tubuh yang bugar dan jiwa yang semakin tentram. Oke, teman-teman boleh stretching dulu kalau habis relaksasi. Nah, ini diulang kalau bisa tiap hari, repetisi terus supaya hasilnya maksimal. Bahkan di ruang bersalin boleh setel musik relaksasi ini. Semoga bermanfaat, kuncinya latihan. Thank you semuanya, jangan lupa like, subscribe, ataupun komen di bawah ini kalau ada teman-teman yang mau tanya. Thank you, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum.